Viral bayi prematur 1,5 kg dijadikan konten tanpa izin keluarga, sempat tersenyum sebelum meninggal. Baru-baru ini viral di media sosial, bayi prematur dengan berat 1,5 kg meninggal di sebuah klinik di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Bayi tersebut meninggal diduga setelah dibuat konten newborn photograph oleh pihak klinik. Kejadian tersebut viral setelah dibagikan oleh akun Instagram @nadia_anastasia_silvera, Sabtu 17 November 2023. Pemilik akun diketahui adalah kakak dari ayah kandung bayi prematur yang meninggal tersebut. Dalam Instagramnya, Nadia Anastasia mengunggah foto surat yang berisi kronologi kejadian dari keterangan ayah sang bayi, Erlangga Surya Pamungkas. Kejadian bermula pada Senin 13 November 2023. Saat itu, istri Erlangga, Nisa Armila, mendatangi klinik yang berada di Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Ketika itu, Nisa sudah tidak kuat merasakan kontraksi hebat yang sudah memasuki usia kehamilan 36 minggu. Sebelumnya Nisa sudah sering check up di klinik tersebut dan ditangani oleh seorang bidan. Bidan pun menyatakan bahwa kondisi kehamilan Nisa normal dan tidak ada masalah. Setibanya di klinik, bidan yang sedang berjaga di klinik menyuruh Nisa pulang karena dianggap masih pembukaan 2. Padahal kondisi Nisa saat itu sudah lemas dan terlihat seperti akan melahirkan. Kemudian istri saya pulang lagi ke rumah, lalu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, saya bawa kembali istri saya ke klinik karena kondisi istri saya sudah tidak bisa lagi menahan sakit perutnya, kata Erlangga. Namun setibanya di klinik, Erlangga menuturkan istrinya tidak dilayani dengan baik oleh bidan yang sedang berjaga. Ungkap Erlangga, jika bidan itu malah terus bermain handphone dan tidak memperdulikan istrinya yang sedang kesakitan. Lanjut Erlangga, bidan tersebut berkata jika baru akan diperiksa pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, Nisa ingin buang air kecil dan Erlangga pun menemani istrinya. Saat itu ia melihat ada banyak darah yang keluar beserta air ketuban. Erlangga pun melaporkan hal itu ke bidan jaga. Saya bilang ke bidan dan tanggapan bidan itu sudah biasa katanya dan belum waktunya untuk melahirkan karena masih pembukaan 2, paparnya. Singkat cerita, Nisa pun akhirnya melahirkan pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Menurut bidan, bayi yang dilahirkan itu terlahir dengan berat badan hanya 1,5 kg. Keesokan harinya, sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, bayi tersebut dimandikan oleh bidan dengan waktu yang lama hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Pihak keluarga mengaku tak tahu di mana bayi tersebut dimandikan hingga akhirnya mengetahui bayinya ternyata telah dijadikan konten. Setelah selesai dimandikan, bayi tersebut diperbolehkan untuk pulang. Pihak keluarga sempat mempertanyakan keputusan pihak klinik mengingat bayi terlahir dengan berat badan kurang dari 2 kg. Saya kira hanya istri saya saja yang pulang. Ternyata anak saya juga disuruh pulang. Anak bayi 1,5 kg disuruh pulang. Tidak salah. Beberapa kali ibu saya menanyakan dan memastikan kepada bidan jaga, apakah benar ini anak disuruh pulang? Apakah sehat? Apakah normal? Ujar Erlangga. Sepengetahuan Erlangga dan keluarganya, bayi yang memiliki berat badan kurang dari 2 kg harus dirawat di inkubator. Namun bidan di klinik tersebut menyatakan bahwa bayi Erlangga dan Nisa dalam kondisi normal dan sehat. Akhirnya Erlangga dan Nisa pun membawa bayi mereka pulang. Tiba di rumah pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, bayi tersebut sempat buang air besar lalu kembali ditidurkan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun saat itu Nisa menangis lantaran melihat bayinya yang baru dilahirkannya tidak bergerak. Erlangga pun bergegas membawa bayinya ke klinik tempat istrinya melahirkan namun ternyata tutup. Ia pun sempat menggedor pintu gerbang klinik berulang kali hingga akhirnya ada bidan yang membukakan. Saya minta bidan jaga untuk memeriksa anak saya, ada 1 orang laki-laki, entah itu dokter atau siapa, dia memeriksa anak saya lalu menyebutkan bahwa anak saya sudah meninggal, terang Erlangga. Pihak keluarga menyebut klinik itu tidak melakukan perawatan sesuai prosedur. Atas kejadian itu, keluarga meminta perlindungan kepada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, UU Supangat, mengaku telah mendapatkan informasi soal kasus tersebut pada Rabu 15 November 2023. Informasi terbaru, pihak keluarga telah melaporkan kasus itu ke Polres Tasikmalaya Kota. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Fetrizal membenarkan terkait laporan tersebut. Betul, kami sudah menerima laporan itu. Pagi ini juga kami sudah mendatangi rumah pelapor untuk meminta beberapa keterangan, ujarnya pada Selasa 21 November 2023. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.